kebun di sini tuh hanya dengan memanfaatkan atap dan dengan memanfaatkan lahan yang sempit ini, saya dapat membuat kebutuhan pangan sendiri. Karena kita juga yang menanam, kita juga yang memanen. Jadi kita akan puas dengan hasil panen kita sendiri. Kalau nggak punya tanah, kita dak. Seadanya kita bisa tanam-tanam di pot-pot kecil-kecil. Lumayan juga sih untuk sayur-sayuran, lumayan saya sudah menghemat gitu ya. Jadi saya sudah jarang sekali beli kangkung, beli cesim, pakcoy, gitu-gitu tuh udah jarang banget saya beli. Lihat kondisi kebun apa yang bisa dipanen, yang itulah yang akan saya masak gitu. Kita ada di kebunan kreasi, di kebun saya, di kebun rooftop yang lumayan sempit, tapi alhamdulillah beraneka ragam sayuran yang saya tanam di sini. Saya berkebun menggunakan sistem organik ya. Semua ditanam di pot-pot ataupun pot talang air, ataupun kadang-kadang saya memanfaatkan kaleng bekas, botol bekas untuk menanam sayur-sayuran ini gitu. Rak ini dibuat sama suami saya. Idenya tuh supaya saya bisa menanam lebih banyak sayur-sayuran gitu. Karena kebayangkan kalau nggak ada rak ini 3 susun, cuman 1 susun aja, jadi cuman ini aja gitu. Dengan adanya 3 susun ini saya bisa nanam lebih banyak sayuran gitu. Alhamdulillah saya difasilitasi untuk berkebun sama suami saya. Ini adalah kailan ya. Kailan ini juga sangat mudah loh ditanam gitu. Terus kita bisa panen berulang-ulang dengan kailan ini. Nah, kalau ini kangkung usianya sekitar 10 hari. Sawi pagoda. Saya juga sawi pagoda kalau panen daun-daunnya saja. Jadi bisa lebih panjang umurnya. Manfaatnya juga dari berkebun ini ya lumayan juga untuk ini ya, untuk membuat dakan ini tuh lebih awet, lebih adem gitu. Jadi nggak terlalu panas nyerap gitu kan. Jadi kalau panas kan bisa retak-retak gitu. Kalau ini kan lumayan lah, agak ternaungi gitu. Sebelum ada kebun tuh kondisinya dakan ini lantainya ya lumayan retak gitu ya. Beberapa kali kita perbaikin gitu, ditambal gitu ya biar nggak bocor gitu kan. Tapi tetap aja gitu. Waktu itu ya tetap retak lagi. Nah setelah mencoba tanaman banyak gitu ya,
Mungkin dengan adanya tanaman ini, tanaman bisa menyerap panas gitu ya. Jadi lumayan menghambat keretakan pada dakan ini. Nah, ini adalah butternut squash atau labu madu ya. Ini tuh lumayan mudah sih ditanam ya, walaupun di pot, alhamdulillah sih dia langsung berbuah ya, mau berbuah gitu. Saya beli bibit hanya sekali, selanjutnya saya udah tanam-tanam dari hasil panen sendiri. Dari hasil panen kita ambil dagingnya, buahnya, bijinya kita tanam lagi, jadi kita bisa panen lagi. Di sini lumayan sudah mandiri benih ya, udah lumayan banyak ya, mungkin sekitar 40%-an lah ya. Di sini saya mau menanam tomat. Saya menanam tuh secara organik ya. Media yang saya pakai antara lain ada sekam bakar, sekam mentah, dan ini adalah media tanam siap pakai. Komposisinya adalah 2-1-1 ya. Ini tomat dari hasil dapur ya, sisa dapur. Saya semai untuk ditanam ulang. Jadi nggak beli bibit lagi. Nah, setelah selesai, saya akan pindahkan ke tempat yang ternaungi. Nanti kalau sudah tumbuh lebih besar, biasa saya akan pindahkan lagi di pot yang lebih besar, agar dia bisa tumbuh maksimal sampai berbuah. Yuk, kita mau panen apa, Dek? Nih, ada bunga turi nih. Kita bikin pecel aja ya, kesukaan Dedek ya. Pecel kacang. Nih ada lagi. Nah, ini ada nih, Dek, labu madu nih, bisa dipetik. Ayo, petik. Nah, taruh. Ada lagi loh itu. Keras ya. Nah, alhamdulillah. Saya biasa kalau panen-panen ditemenin sama anak saya nih, si bungsu. Dia suka sekali ikutan manen soalnya. Nah, kita mau panen pakcoy juga nih, Dek. Seperti biasa kalau panen pakcoy, saya seringnya daun-daunnya saja seperti ini, agar bisa panen berulang. Pakcoy ini umurnya panjang juga kalau dipanen seperti ini. Kalau dipanen dipotong, udah kita sekali aja bisa panen. Tapi kalau seperti ini, nanti kita bisa panen ulang. Nah, sisakan seperti ini agar nanti dia tumbuh lagi agar bisa panen ulang.
dengan berkebun itu kita seperti menjaga saja ya. Kadang-kadang ada saatnya tuh sayur-sayuran tuh lumayan harganya gitu ya di pasaran, kadang-kadang lagi tinggi gitu kan. Atau kadang-kadang tuh pas kayak momen-momen saat Lebaran, Idul Fitri itu kan bener-bener tukang sayur kadang-kadang jarang ada yang jualan gitu ya. Dari situ bener-bener saya ada ketahanan pangan nih, nggak pusing, ada loh. Sumber pangan saya ada di rumah gitu, saya bisa masak yang ada aja, sayur-sayuran yang ada di rumah, nggak pusing lagi mikirin waduh kapan nih abang sayur datang lagi pulang dari rantau gitu kan. Jadi dari situ aja bener-bener seperti kita ketahanan pangan keluarga tuh lumayan lah terbantu sekali dengan berkebun ini gitu. Itu cabai apa? Ini cabai gendut deh, jadi dia harusnya gendut-gendut. Cuman karena mungkin di pot kecil nggak terlalu gendut. Bagi sahabat yang ingin berkebun, memulai berkebun, ayo mulai saja dulu ya gitu, yang mudah-mudah aja dulu kita tanam gitu kan, kayak kangkung, bayam atau yang lain tuh seperti pakcoy itu mudah sekali tumbuh ya, nggak susah. Terus gunakan aja lahan yang ada, misal ada halaman yang penting terkena sinar matahari, yang penting tempat terbuka. Asal kita rawat, insya Allah pasti tumbuh sih, pasti subur gitu, pasti bisa kita panen gitu. Atau kita bisa juga menggunakan seperti saya gitu kan, rumah kita atapnya kita dak, kalau nggak punya tanah kita dak, seadanya kita bisa tanam-tanam di pot-pot kecil-kecil pun bisa gitu, kita bisa aneka macam sayuran kita bisa tanam gitu di sana gitu. Jadi jangan dibikin sulit untuk kita mau berkebun gitu. Wah, udah pada gede nih. Boleh kali dipanen 2 minggu lagi. Tapi kok ngomong-ngomong, ini kok ada jamurnya ya? Wah, nutrisinya kurang nih berarti. Kalau begitu harus ditambahin nanti nih. Coba cek sawinya. Nah, ini sawinya pada seger. Tapi kok kangkungnya tadi ada yang jamuran. Nah, ini juga udah siap dipanen nih. Boleh buat dimasak sama ibu.
Perkenalkan, nama saya Ardian Zaki Nafisa. Saya adalah seorang mahasiswa teknik. Kesibukan sehari-hari saya biasanya ya mengerjakan tugas dan melakukan virtual meeting melalui Zoom. Karena masa pandemi ini ya, tentunya waktu luang lebih banyak kalau bagi saya. Jadi saya memutuskan untuk berkebun hidroponik ini. Kita lagi ada di kebun hidroponik, yang lebih tepatnya di atap rumah saya. Konsep ini berdiri dengan sistem vertikultur. Jadi vertikultur itu apa? Jadi vertikultur itu adalah sebuah kegiatan pertanian dengan menerapkan sistem pertanian ini dari atas ke bawah. Jadi dengan sistem ini dapat menghemat ruang dan juga mengefisiensikan lahan yang ada. Saya memiliki 4 pipa paralon dengan total 104 lubang. Selain ada pipa, ada sistem perairannya juga. Ya, kita juga menambahkan paranet ini. Jadi paranet ini fungsinya untuk mengurangi sinar matahari yang langsung memancarkan sinar ke kebun hidroponik ini. Nah, jadi kalau tanaman ini kena sinar matahari pastinya warnanya lebih pucat. Sama kalau pas hujan itu ini juga berfungsi untuk mengurangi intensitas hujan yang masuk ke pipa paralon ini. Sekarang itu usia saya menginjak 18 tahun. Saya tertarik menjadi petani kota yaitu pertama karena saya untuk mengisi waktu luang atau bahasa gaulnya sekarang gabut. Nah, yang kedua itu saya karena ingin menjawab tantangan dari orang-orang. Sebenarnya bertani itu hanya di desa nggak sih? Di kota tuh bisa atau enggak? Dan saya berhasil membuktikannya dengan menjawab saya bisa dengan bertani di lahan yang sempit ini. Nah, lalu saya ingin menerapkan teknologi dalam sistem pertanian meskipun hanya di pertanian seperti ini, pertanian mini. Kebun hidroponik ini kita juga perlu mengukur temperatur airnya, karena kalau terlalu panas pasti tanaman bakalan bakalan layu. Nah, terus selain itu juga kita juga perlu nutrisi nih. Nah, perbandingan nutrisinya ini adalah 1:8 dibanding airnya, yaitu tentunya dengan porsi nutrisinya yang sedikit. Karena kebun hidroponik saya ini kecil juga kan, jadi perbandingan nutrisinya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu pastinya nutrisinya berlebihan. Kita juga tahu kan kalau manusia nutrisinya berlebihan itu pasti nggak baik juga. Jadi nutrisinya secukupnya saja. Jadi teknologi yang saya terapkan ini otomasi tentang aliran air. Jadi saya memasang timer untuk mengatur aliran air ini. Jadi ketika nanti jam 6 pagi itu pompa air akan menyala, dan ketika jam 6 sore pompa air itu akan mati dengan sendirinya. Nah, hal ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena saya itu bisa mengefisiensikan waktu untuk kegiatan sehari-hari juga. Oke, hari ini saya mau panen untuk dibuat sayur oleh ibu. Pakcoynya udah lumayan gede sih.
Jadi semisal keluarga kami mau masak sayur-sayuran, kami bisa langsung nih ngambil di kebun kami. Yuk langsung ke dapur. Ketahanan pangan itu suatu hal yang wajib ya, karena kita tahu sendiri bahwa kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan utama makhluk hidup, terkhusus manusia. Jadi percuma saja kalau kita mempunyai uang yang banyak, tapi kita hanya mampu untuk mengkonsumsi, tidak mengelola produksi dari pangan tersebut. Nah, untuk di masa pandemi ini juga kan kita kegiatannya terbatas kan. Mau semisal ke minimarket untuk membeli sayuran, pasti kita butuh yang namanya ojek online, dan itu akan membuat pengeluaran kita lebih banyak. Maka dari itu kita juga perlu untuk membuat sistem pangan sendiri. Jadi ini adalah salah satu tips saya untuk merawat kebun hidroponik ini, yaitu dengan menyiramnya. Karena pada siang hari ini pasti cuaca panas kan, jadi saya perlu menyiramnya agar tanaman tidak kering. Karena saya juga nggak punya alat untuk penyiram otomatisnya kan, jadinya saya menyiramnya secara manual. Jadi untuk masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat di perkotaan, ayo menanam di pertanian hidroponik ini. Karena pertanian hidroponik ini tentunya tidak memakan ruang yang banyak. Cukup dengan atap genteng saja juga bisa. Nah, selain itu juga pertanian hidroponik ini bisa memperunik bangunan rumah. Karena tidak hanya monoton terdiri dari atap saja, tetapi ada unsur hijaunya untuk menghias rumah. Harapan saya untuk pertanian di Indonesia itu bagi para pelaku tani yang ada di Indonesia, mari melek teknologi, jangan terpaku pada teknologi yang tradisional. Untuk berbudaya boleh, tidak ditinggalkan, tapi mari kita harus menerapkan teknologi di dalamnya, karena dalam bertani juga kita harus mengefisiensikan waktu.